Salam saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Tepat Kamis minggu lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan dari Jumat lalu sampai selama pekan ini kita masih dalam masa doa pencurahan Roh Kudus. Tentu semua kita rindu merasakan jamahan dan kuasa Roh Allah itu melawat kita sekalian. Amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita sempatkan untuk hadir dalam ibadah doa pencurahan Roh Kudus di gereja kita. GSJ Batu Tulis masih ada hari ini, besok, lusa, dan puncaknya di hari Minggu sebagai hari Pentakosta. Renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Zakaria pasal yang keempat ayat yang keenam. Berbunyi demikian. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Di kitab Zakaria pasal yang keempat, Allah menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Zakaria melalui suatu penglihatan di depannya. Ada sebuah kandil atau tempat lilin dari emas dengan 7 pelita yang di atasnya ada pipa emas yang mengaliri minyak ke setiap pelita-pelita itu, sehingga pelita itu bisa menyala. Kegelapan pun sirna karena digantikan dengan terang yang dihasilkan oleh pelita tersebut. Dan 2 pohon zaitun dilambangkan dengan 2 orang yang diurapi oleh Allah, yaitu Imam Besar Yosua dan Zerubabel. Zerubabel adalah keturunan dari Raja Daud. Ia dilahirkan, ia dibesarkan di pengasingan, yaitu di negeri Babel. Dipercayakan sebagai pemimpin rombongan pertama orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Setelah dari pembuangan, ia dipercayakan juga sebagai bupati di wilayah Yudea yang ditunjuk oleh Raja Persia. Prioritas utamanya ialah membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Setibanya di Yerusalem, ia melihat Yerusalem dan bait Allah sudah gak berbentuk rata dengan tanah, penuh puing-puing setelah dihancurkan dan dibakar oleh tentara Babel. Mari kita baca di kitab 2 Raja-Raja pasal 25 ayat yang 9 dan ke-10. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Bagaimana mungkin Zerubabel dapat membangun kembali rumah Tuhan dengan segala keterbatasan? Ditambah lagi musuh di sekeliling mereka karena tembok-tembok kota Yerusalem sudah dihancurkan. Rasanya mustahil. Tetapi melalui firman Allah yang telah disampaikan melalui Nabi Zakaria, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Minyak yang mengalir itu merupakan gambaran dari roh Tuhan. Roh yang memampukan Zerubabel yang tidak mampu untuk mengerjakan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Roh Tuhan yang memampukan kita yang tidak mampu ini. Sehingga tangan Zerubabel yang telah meletakkan dasar rumah Allah, tangannya jugalah yang menyelesaikan. Dan itulah yang terjadi saat pembangunan bait Allah di Yerusalem dapat diselesaikan sehingga umat Tuhan dapat datang beribadah, mengenal Allah mereka, Allah yang mengasihi bangsa Yehuda. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Hari-hari ini pekerjaan besar, tugas yang berat yang dipercayakan Allah untuk kita kerjakan, pastinya karena tangan kita terbatas, rasanya kita berkata, Tuhan, aku gak mampu. Tuhan,
cukup. Tuhan, aku capek. Tuhan, sampai di sini aja. Aku mundur Tuhan. Ini sangat berat bagiku. Namun saudaraku, bila kita merasakan putus asa, renungkanlah firman ini. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan dengan kehebatan, bukan dengan kepandaian kita semata, tapi karena campur tangan dari Allah melalui rohnya, kita bisa menang, kita bisa melewati tantangan kehidupan ini. Saudaraku, masih ada waktu untuk kita merasakan lawatan roh Allah. Ada malam ini, ada besok dan lusa. Mari kita nikmati kehadiran rohnya sehingga roh itu memenuhi hidup kita. Ayo, siapkan waktu kita bertemu di gereja ini dalam waktu yang sudah ditentukan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur punya Allah yang begitu dahsyat. Pimpinan-Mu Tuhan melalui Roh Kudus yang Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dimampukan oleh karena Roh-Mu, kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.